Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Menanggapi isu, bukan isu ya, kejadian yang terjadi di Warakas Tanjung Priuk, Jakarta Utara, di mana pada waktu itu ada pembagian nasi bungkus secara gratis, dan di nasi bungkus tersebut dicap atau dinamai dengan sebutan makanan anjing. Di medsos rame, masyarakat berteriak karena yang menerima kan masyarakat miskin Jakarta. Setelah rame di medsos, akhirnya polisi mengasut masalah ini. Karena kalau tidak dirame di medsos, polisi tidak bisa bekerja karena polisi tidak tahu. Oke lah, itu alasan yang sangat logis yang dilemparkan atau yang diucapkan kata polisi. Logis sekali kalau memang permasalahannya tidak tahu. Nah, karena itu sudah tahu dan itu sudah ramai diberitakan oleh medsos, akhirnya polisi bekerja, melakukan penyelidikan dan melakukan investigasi. Akhirnya ketemulah siapa yang memberikan nasi tersebut. Ternyata yang membagikan nasi tersebut adalah satu yayasan yang namanya Yayasan Kahal, yang diketuai oleh Biantoro Setiajo. Akhirnya warga masyarakat miskin yang diketuai oleh ketua RT, dilakukanlah mediasi di Polres Jakarta Utara kalau tidak salah. Dan pada waktu itu Kapolres Jakarta Utara, Kombes Pol Budi Herdi, yang memberikan pernyataan sikap di televisi kalau tidak salah di TV One. Nah, setelah melakukan mediasi, polisi juga mengatakan bangga karena ketua Yayasan Kahal, Biantoro Setiajo, meminta maaf secara gentle. Selesailah masalah tersebut, tetapi polisi juga menyatakan bahwa permasalahan ini walaupun sudah dimediasi dan saling memaafkan, tetap masalah ini akan diproses secara hukum. Cuman polisi menunggu hasil laboratorium yang dilakukan oleh Badan POM, apakah makanan ini memang halal atau tidak. Saya yakin selaku masyarakat yang tidak paham hukum, dan saya selaku masyarakat yang kecil, pasti Badan POM beberapa hari ke depan akan mengeluarkan hasil dari penelitiannya. Apa yang akan dikeluarkan oleh Badan POM hasil penelitian makanan yang dibagikan tersebut, pasti Badan POM akan mengatakan bahwa makanan tersebut adalah halal dan lauk pauknya tidak terbuat dari daging anjing. Saya yakin itu. Tetapi apakah aparat penegak hukum akan berhenti di situ saja? Saya selaku masyarakat kecil, selaku masyarakat biasa, rakyat biasa, tapi saya punya hak berbicara karena saya punya sebagai warga negara Indonesia dan selaku taat terhadap hukum. Apakah memang polisi akan berhenti di situ saja? Apakah polisi tidak menggali, mencari celah hukum? Karena di nasi bungkus itu jelas terpapar merek makanan anjing. Makanan anjing, seolah rakyat kecil, rakyat miskin Jakarta dianggapnya seorang anjing gitu. Apakah memang yang punya yayasan itu tidak punya nama yang lain selain dari makanan-makanan anjing atau yang lain? Banyak lah nama di nasi bungkus itu, selain dari nama makanan anjing. Bisa saja untuk membesarkan nama yayasannya, dia bisa saja membuat makanan yang dibuat dari yayasan Kahalnya misalnya. Karena itu sangat menyentuh masyarakat miskin yang ada di seluruh Indonesia. Mungkin saja mereka yang di Jakarta yang menerima, terutama warga masyarakat Warakas di Tanjung Priuk, tidak mau mempermasalahkan itu karena memang
Jangankan untuk mempermasalahkan tersebut, mempermasalahkan situasi yang sangat rumit saat ini pun mereka sudah tidak terpikirkan. Tetapi di sini penegak hukum, terutama polisi, harus betul-betul menegakkan hukum di negara ini. Jangan sampai karena ada fenomena virus COVID-19 ini akhirnya hukum tidak ditegakkan. Karena kalau saya melihat permasalahan ini tidak jauh berbeda dengan permasalahan yang dialami oleh Ahmad Dhani. Pada waktu itu Ahmad Dhani dihukum karena melecehkan seorang presiden. Apa bedanya dengan sekarang? Justru sekarang Yayasan KH yang diketuai oleh Diantoro Setiajo bukan hanya melecehkan, menghina satu orang saja. Dulu Ahmad Dhani hanya satu orang yang dihina, Presiden Joko Widodo. Tetapi sekarang yang dihina oleh Diantoro Setiajo adalah rakyat miskin yang ada di Jakarta, khususnya umumnya rakyat miskin di Indonesia. Jadi jangan hanya polisi diam, berhenti penyelidikan dan penyidikannya di makanan tersebut haram atau tidaknya. Jangan hanya diam di sana, tetapi harus bisa menelusuri, melakukan penyelidikan dan penyidikan di makna kata yang ada di nasi bungkus tersebut. Malahan kalau ingin saya jauh berbicara, setelah saya amati pernyataan dari pemimpin yayasan tersebut di media televisi, kalau nggak salah pada waktu itu saya nonton di TV One, dia memakai masker. Apakah maskernya tersebut berbentuk kupu-kupu atau berbentuk kelelawar, saya nggak tahu lah. Tetapi kan dari maskernya itu seolah ada belahan di tengah atas dan juga ada belahan di tengah bawah. Kalau dilihat dari mata sepintas, apakah itu merupakan gambar kupu-kupu ataupun itu merupakan satu gambar kelelawar. Apalagi kelelawar kan yang fenomena sekarang itu, yang dimana hasil penelitian bahwa virus corona atau COVID-19 asal sumbernya itu dari kelelawar. Nah, saya ingin mengatakan, coba para ahli, terutama ahli-ahli bahasa yang dari umat Islam lah, banyak lah di Indonesia ini, banyak sekali cendekiawan muslim yang bisa menerjemahkan dari bahasa-bahasa yang ada di masalah ini. Karena setelah saya amati dia berbicara dan menyatakan sikap di media televisi, dia memakai masker yang di tengahnya itu ada terbelah, di atas, di bawah terbelah. So, jelas itu dia menyatakan pernyataan di hidungnya itu terbuka. Apakah dia masker itu ingin melindungi diri takut terpapar virus COVID-19, ataupun dia ingin menyatakan bahwa inilah lambang saya. Nah, yang bisa menjawab benar menerjemahkan itu hanya para cendekiawan yang peduli dengan masalah ini. Karena kalau dia ingin melindungi diri dengan memakai masker tersebut, setelah saya amati dan putar beberapa kali berita di TV tersebut, hidungnya itu terbuka. Sedangkan kan hasil penelitian dari dokter dan saran dari medis di seluruh dunia, yang perlu dilindungi itu adalah lubang mulut sama lubang hidung. Kalau dia pada waktu menyatakan pernyataan maaf di media televisi sambil memakai masker, jelas hidungnya itu terbuka. Tetapi yang lebih jauh yang ingin saya katakan, makna apa yang ingin dia sampaikan terhadap bangsa ini, terhadap orang miskin yang ada di Indonesia ini. Saya tidak berbicara syarat apakah orang miskin itu orang Islam atau bukan. Karena perlu diketahui, yang miskin itu bukan orang Islam saja. Orang di luar Islam juga banyak yang miskin, di Jakarta terutama. Jadi yang menerima nasi bungkus itu bukan hanya orang Islam saja, di luar Islam pun pasti ada yang menerima. Karena permasalahannya bukan nasi bungkusnya, bukan menunya. Permasalahan itu ucapan dia yang diungkapkan di kertas nasi berupa kata-kata makanan anjing. Penghinaan itu yang mesti polisi diusut tuntas gitu.
Jadi biar bangsa ini, biar negara ini tetap ada fenomena mendunia mengenai virus COVID-19 ini, bolehlah kita lawan. Kita bekerja sama-sama dengan rakyat. Mau yang miskin, mau yang kaya, mau rakyat, mau penjabat, mau orang Islam, di luar Islam. Kita lawan bersama-sama mengenai virus corona COVID-19. Tetapi agar negara ini tetap ada, tegakkanlah hukum di situasi apapun, kepada siapapun. Jangan karena ini dia orang mampu, punya yayasan, tetapi ini rakyat kecil. Jangan. Hukum ditegakkan untuk semua orang. Jadi gitu, saya hanya ingin menyampaikan pendapat saya sebagai orang biasa, rakyat kecil, hanya punya kepedulian terhadap bangsa dan negara ini, terutama ini masalah harkat martabat masyarakat kecil. Saya sangat miris jika masyarakat kecil dianggap seolah anjing. Ini seolah anjing, menganggap ini anjing, karena kan memberikan nasi dengan di label makanan anjing. Maksud dia menganggap orang miskin anjing atau apa? Itu tugas polisi, bukan tugas saya. Karena pendapat apapun yang saya lontarkan tidak bermakna hukum, karena saya bukan seorang penegak hukum. Hanya saya yang ingin titip pesan yang terakhir, tegakkan hukum kepada siapapun itu. Karena kalau kita sama-sama pelajari, kasus ini sama persis dengan kasus yang dialami oleh Ahmad Dhani. Cuman ada perbedaannya, pada waktu itu Ahmad Dhani melecehkan, menghina dengan kata-kata binatang kepada presiden, hanya satu orang presiden. Kalau sekarang Yayasan Kahal yang dipimpin oleh Biantoro Setiajo menghina kepada lebih dari seorang rakyat Indonesia. Demikian, semoga apa yang saya ungkapkan ini sangat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.